Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah analisis risiko lingkungan kelas A akan menjelaskan tentang isu kontemporer berdasarkan dua jurnal yang tertera pada judul. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan termasuk saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fadli Sahda. Yang kedua ada Galang Bagus Adewo. Dan terakhir yaitu Elvira Rosa Setia Anggraini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elvira, silakan. Baik, yang pertama ada identifikasi hazard. Dari dua jurnal yang tertera tersebut tadi, kita membandingkan dari mengenai identifikasi hazardnya. Yang pertama ada CD, CR, PB, NI, B, dan MO. Identifikasinya yaitu dampak logam berat dari limbah pada tanah berbeda dalam hal jenis, jumlah limbah yang ditambahkan, dan infiltrasi logam ke tanah dan tanaman. McFarlane mengevaluasi bahwa penguburan penempatan selektif sebagai teknik alternatif untuk pembuangan cairan pengeboran di lokasi di daerah kering dan semi kering. Tidak adanya migrasi BA, CR, CU, NI, atau ZN dari limbah pengeboran yang terkubur di lapisan tanah atas, tetapi konsentrasi CU dan ZN lebih tinggi pada batang semak-semak yang tumbuh di tanah. Selanjutnya pada jurnal yang kedua yaitu ada arsenik, tembaga, dan seng, aplikasi pestisida yang melepaskan arsenik, dan pembakaran bahan bakar fosil yang mengeluarkan nikel dan selenium. Identifikasinya yaitu menyebabkan akumulasi konsentrasi logam berat. Konsentrasi ini memasuki ekosistem air tawar melalui limpasan atau deposisi udara. Air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk menjadi sumber air utama bagi makhluk hidup. Air sungai juga mengasimilasi dan mengangkut air limbah antropogenik dengan cepat berdampak pada kesehatan manusia melalui air minum dan kehidupan organisme akuatik melalui air mentah. Selanjutnya ada transportasi dan transformasi. Pada jurnal pertama, ada pengaruh stekbor pada akumulasi logam berat di tanah dan tanaman. Kandungan logam yang diekstraksi dari tanah dengan penambahan cairan pemboran bentonit berair. Dia mengamati bahwa kadar dietilenetriamina pentasetic acid atau DTPA yang dapat diekstraksi ZN dalam plot dengan penambahan 80 mg per HA limbah kira-kira 55 kali lipat lebih tinggi daripada di tanah kontrol. Tanah kandungan logam yang diselidiki jauh lebih rendah daripada yang dinyatakan dalam batas kriteria provinsi untuk penggunaan lahan pertanian dan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadli, silakan. Oke, selanjutnya ada transportasi dan transformasi pada jurnal kedua. Nah, pada jurnal kedua ini, air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk menjadi sumber air utama bagi makhluk hidup, terutama manusia. Air Sungai Linggi, Negeri Sembilan yang berada di Malaysia ini tercemar logam berat dikarenakan adanya aktivitas atau kegiatan antropogenik, terutama dari produksi peternakan dan perkebunan kelapa sawit, yang merupakan salah satu sumber utama pencemaran logam berat di Sungai Linggi. Hasil penelitian menunjukkan sifat fisikokimia seperti pH, suhu, konduktivitas, salinitas, dan oksigen berlarut dalam air Sungai Linggi yang berpengaruh distribusi logam air berat. Konsentrasi logam berat seperti adanya aluminium, kadmium, tembaga, besi, timbal, mangan, nikel, selenium, dan seng, dan metaloid arsenik tidak melebihi batas yang diizinkan, yang ditetapkan oleh NWKS USEPA atau WHO. Konsentrasi rata-rata HPI ditemukan 11,52 yang menunjukkan bahwa kontaminasi logam berat tingkatnya rendah. Sedangkan metode ARKI untuk menentukan penilaian risiko ekologis, aluminium dan seng memiliki potensi risiko sedang. Sedangkan arsenik dan mangan memiliki potensi risiko rendah bagi organisme akuatik di das Linggi. Namun, akumulasi logam berat di Sungai Linggi akan meningkatkan risiko dampak negatif terhadap organisme air dan kesehatan manusia di sekitar Sungai Linggi, Negeri Sembilan, Malaysia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Galang. Selanjutnya itu karakteristik risiko di jurnal yang pertama bagi lahan dan tanaman. Pengujian pelindian logam berat dan
dari campuran tanah yang disiapkan dilakukan untuk menilai risiko kontaminasi air tanah oleh penggunaan lahan dari limbah pengoboran yang diperiksa. Peningkatan konsentrasi bentuk PB dan ZN yang dapat tercuci diamati dibandingkan dengan tanah tanpa penambahan limbah. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh NEF pada tahun 2002 pada limbah pemboran, CD dan ZN merupakan logam yang paling mudah larut, sedangkan CU merupakan logam yang paling tidak larut. Selanjutnya, karakteristik risiko pada jurnal kedua. Bagi manusia, risiko yang dihasilkan yaitu polusi yang komprehensif, sehingga memberikan wawasan bagi legislator mengenai manajemen dan mitigasi paparan. Meskipun berbeda logam seperti besi dan seng, sangat penting bagi tubuh manusia untuk pertumbuhan dan proliferasi sel. Akumulasi yang tidak teratur dan kelebihan asupan logam secara berturut-turut dapat menyebabkan kerusakan stres oksidatif yang mengarah pada kanker. Tingkat timbal darah lebih dari 70 sampai L-1 dapat menyebabkan sakit kepala, hipertensi, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan paparan kronis timbal dapat mengakibatkan penurunan berat badan, cacat lahir, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Selanjutnya tentang manajemen risiko pada jurnal pertama. Untuk menghadapi risiko di masa depan yang dapat dilakukan dengan menggunakan limbah pengoboran, limbah ini dapat mengurangi mobilitas logam berat dalam sistem Root-Shoot. Studi eksperimental yang dilakukan menunjukkan potensi pengembangan model untuk memprediksi konsentrasi logam berat pada tanaman berdasarkan jaringan saraf tiroid. Hal ini dibuktikan dengan kualitas jaringan yang baik ditentukan berdasarkan koefisien korelasi yang tinggi sekitar lebih dari 0,99. Analisis sensitivitas jaringan yang dikembangkan menunjukkan bahwa penambahan limbah pemboran paling berpengaruh terhadap kandungan logam berat pada tanaman dibandingkan dengan perubahan pH dan kandungan bahan organik. Selanjutnya manajemen risiko pada jurnal kedua. Kandungan logam berat di permukaan air Sungai Linggi, Negeri Sembilan Malaysia menggunakan metode RQ dan metode indeks pencemaran logam berat atau HPI. Metode RQ merupakan penilaian risiko akuatik logam berat, termasuk di dalamnya ada aluminium, kadmium, tembaga, besi, mangan, nikel, timbal, selenium, dan seng. Dan metaloid yaitu arsenik ditentukan menggunakan metode RQ. Karakteristik risiko dipisahkan menjadi 4 tingkat. Yang pertama, risiko yang dapat diabaikan, yaitu RQ-nya di bawah 0,01. Kemudian untuk risiko rendah, RQ-nya di antara 0,01 di bawah RQ 0,01. Risiko sedang 0,01 di bawah RQ di bawah 1. Dan risiko tinggi RQ lebih dari 1. Sedangkan metode HPI atau metode Heavy Metal Pollution Index atau HMPI digunakan dalam hal mengidentifikasi dan mengukur tren kualitas air untuk mengevaluasi tingkat pencemaran air secara keseluruhan dalam hal logam berat dalam sampel air. Untuk mengetahui nilai HPI pada wilayah penelitian Sungai Linggi ditentukan dengan memasukkan nilai konsentrasi rata-rata logam berat yang tercatat di setiap sampling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan dalam presentasi ini. Semoga dapat bermanfaat.